Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Statis IPA semester 4, selamat pagi semuanya. Kali ini Anda berjumpa dengan saya, Bu Sulasviana Alfiraida, atau biasa dipanggil dengan Bu Alfira. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih menjalani perkuliahan online ya, dimana kita tidak diperkenankan untuk tatap muka maupun pembelajaran blended ya. Nah, pada pertemuan kali ini akan saya sampaikan terkait dengan pendahuluan dan kontrak kuliah mata kuliah anatomi dan fisiologi makhluk hidup. Oke, kita langsung saja masuk ke slide yang pertama terkait dengan deskripsi mata kuliah. Nah, mata kuliah ini berjudul anatomi dan fisiologi makhluk hidup ya. Saya rasa Anda semuanya juga sudah mengetahui apa itu anatomi dan apa itu fisiologi. Karena Anda semuanya sudah masuk di semester 4, sudah melalui tahap pembelajaran di SMP maupun SMA jurusan IPA. Pasti di ruang lingkup biologi Anda pernah dijelaskan tentang pengertian-pengertian cabang ilmu biologi seperti anatomi dan fisiologi. Nah, coba diingat kembali apa itu anatomi dan fisiologi. Ya, anatomi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh makhluk hidup bagian dalam, sedangkan kalau fisiologi ilmu yang mempelajari tentang fungsi tubuh makhluk hidup. Nah, di sini ada SKS-nya 3, kemudian dosennya saya sendiri Bu Sulasviana Alfiraida. Nanti untuk deskripsi mata kuliah silakan Anda baca sendiri. Dan kita langsung saja mulai ke slide berikutnya terkait dengan agenda perkuliahan yang akan kita jalani selama 1 semester. Nah, di sini pertemuan pertama sudah saya tuliskan ya. Ada pendahuluan, kemudian kontrak perkuliahan. Pertemuan selanjutnya minggu depan itu sudah mulai presentasi. Saya minta bantuan mahasiswa untuk melakukan presentasi secara berkelompok. Nah, di sini topik yang dibahas adalah pengertian dan ruang lingkup anatomi dan fisiologi makhluk hidup, gitu ya. Nah, makhluk hidup di sini yang dibahas itu adalah tumbuhan dan hewan. Untuk fungi, kemudian bakteri dan lain sebagainya itu tidak perlu dijelaskan. Yang dijelaskan hanya anatomi fisiologi makhluk hidup, yaitu dari tumbuhan dan hewan. Kemudian di pertemuan yang ketiga nanti kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi akar dan batang ya. Ini lebih membahas tentang sistem transportasi. Kemudian pertemuan yang keempat kita membahas tentang anatomi dan fisiologi daun. Nah, lebih tepatnya kita membahas tentang respirasi dan fotosintesis. Kemudian di pertemuan yang kelima kita membahas tentang anatomi dan fisiologi bunga dan biji. Yang harus ada pada materi tersebut itu adalah reproduksi dan perkecambahan. Nah, kemudian di pertemuan yang keenam kita mulai masuk ke hewan, yaitu terkait dengan sistem gerak yang terdiri dari otot, kemudian sendi, tulang, dan sistem gerak itu sendiri. Kemudian di pertemuan yang ketujuh ke sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi darah. Di sini kita membahas tentang komponen darah, kemudian struktur organ dan sistem peredaran darah itu sendiri atau sistem sirkulasi darah itu sendiri. Dilanjutkan di pertemuan yang ke-8 itu nanti ada UTS. Pertemuan yang ke-9 kita membahas tentang sistem pencernaan atau digesti. Ya, kita membahas tentang organ-organ dan sistem pencernaan. Pertemuan ke-10 kita membahas tentang sistem pernapasan. Kita materi yang termasuk dalam anatomi dan fisiologi sistem pernapasan ini ada struktur organ, kemudian sistem pernapasan itu sendiri, kemudian ada sistem ekskresi. Di pertemuan yang ke-11 kita membahas tentang struktur organ, ginjal, kulit, hati, dan sistem ekskresi itu sendiri. Nah, paru-paru itu tidak perlu dibahas karena di pertemuan yang ke-10 kita sudah membahas tentang organ paru-paru pastinya ya. Tapi kalau misalnya mau dijelaskan sedikit bahwa salah satu organ yang menyusun sistem ekskresi adalah paru-paru, itu juga tidak masalah. Tapi tidak perlu terlalu mendalam karena materi tentang paru-paru saya rasa sudah dijelaskan pada bagian pertemuan yang ke-10, yaitu di sistem
pernapasan. Kemudian ada juga di pertemuan yang ke-12 kita membahas tentang sistem saraf ya, atau sistem regulasi. Di dalamnya kita membahas tentang struktur neuron, otak, dan sistem saraf itu sendiri. Dan yang paling ditunggu-tunggu kemudian seringkali bikin semangat kalau misalnya dibahas, yaitu sistem reproduksi. Nah, di sini kita membahas tentang sistem reproduksi baik pria maupun wanita. Kemudian kita break sejenak di pertemuan yang ke-14 dan ke-15, dan kemudian kita mengikuti UAS sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, nanti bentuk UTS sama UASnya seperti apa, silahkan Anda tunggu saja. Yang penting Anda tiap pertemuan wajib mengikuti perkuliahan, turut memahami, aktif, berkomentar ya, bertanya kepada teman-teman penyaji maupun kepada dosen pengampu mata kuliah. Nah, dilanjutkan di kontra perkuliahan ya. Di sini saya menggunakan media YouTube ya, menggunakan channel YouTube saya. Nanti sistem presentasi silahkan menggunakan channel YouTube saya. Untuk nama email dan passwordnya nanti akan saya japri kepada kelompok yang bertugas. Kemudian V-Class tetap kita harus gunakan ya, apalagi tampilan V-Class kali ini lebih fresh. Harapan saya V-Class ini akan membantu jalannya lancarnya perkuliahan selama 1 semester. Dan jangan lupa kita menggunakan WA Group sebagai media pendamping untuk perkuliahan. Nah, metode perkuliahan ini saya minta Anda semuanya nanti mengerjakan atau membuat makalah, kemudian ada presentasi, diskusi kelas, kemudian ada juga tugas harian. Nah, jangan lupa wajib absen via V-Class sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kalau di semester lalu ya, Anda bisa merapel ya, pertemuan ke-11 sampai ke-14 rapel 1 kali, absen untuk beberapa kali pertemuan. Nah, kali ini absen itu sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kalau misalnya jadwalnya cuma jam pertama, maka Anda harus absen antara jam 7.30 sampai jam 10.00. Nah, sudah saya hitung bahwa topik yang akan kita pelajari itu ada 11, maka saya minta bantuan dari Anda untuk membagi kelas menjadi 11 kelompok. Nah, kelasnya tidak usah memilih sendiri, buat saja urut sesuai absen agar saya nanti lebih mudah untuk mendaftar nilainya. Kalau acak itu akan sedikit membuat input nilai akan terhambat. Kalau misalnya urut absen akan lebih mudah. Nah, biasanya kalau misalnya presentasi dimulai dari kelompok awal ya, absen 1 sampai 5. Nah, kali ini di pertemuan mata kuliah anatomi dan fisiologi makhluk hidup saya minta yang maju itu dari urutan yang belakang. Misalnya jumlah mahasiswanya 40, maka kelompok pertama itu mulai absen 36 sampai 40. Kelompok kedua itu mulai absen 33 sampai 32 sampai 35 dan seterusnya. Jadi yang memiliki absen awal-awal itu presentasinya di bagian yang terakhir ya. Nah, kemudian di sini saya sampaikan terkait dengan teknis penyusunan makalah ya. Saya minta Anda semuanya untuk membuat makalah yang terdiri dari 3 bab: pendahuluan, pembahasan, dan penutup sesuai dengan topik yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, jangan lupa untuk sistem penulisan citasinya dengan menggunakan footnote, hindari adanya body note pada tubuh makalah. Kemudian tolong Anda belajar menggunakan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka Anda harus mencari referensi yang jelas asal-usulnya ya. Misalnya buku yang ada ISSN-nya, kemudian ada jurnal-jurnal. Saya rasa untuk jurnal terkait dengan anatomi dan fisiologi itu tersebar luas, banyak sekali. Nah, hindari menggunakan blog seperti Blogspot ya, WordPress ya.
itu sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan karena kita tidak mengetahui siapa yang menulis blog tersebut, ya. Bahkan Wikipedia pun itu juga masih belum bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian di makalah sertakan gambar-gambar yang jelas. Misalnya Anda membahas tentang sistem reproduksi, ya sudah, Anda mencari gambar sistem reproduksi jelas dengan keterangannya, disertai dengan sumber-sumber yang di mana Anda mencari gambar tersebut. Nah, kemudian makalahnya ini tolong dikirimkan melalui WA group maksimal sehari sebelum Anda presentasi, gitu ya. Nah, kemudian untuk teknis dari presentasi, saya minta Anda itu untuk membuat video presentasi dengan menggunakan aplikasi perekam layar, baik boleh menggunakan PC atau laptop maupun HP. Anda bisa menggunakan aplikasi sejenis Loom, Bandicam, ya, dan lain sebagainya. OBS itu juga boleh. Kalau saya ini menggunakan aplikasi perekam layar melalui media HP, pakai aplikasi AZ Screen Recorder, gitu ya. Nah, untuk video jangan buat video seperti saya yang polosan, ya, polosan kemudian membosankan. Tolong Anda membuat video itu semenarik mungkin agar kelompok pertama sampai kelompok akhir itu tidak membosankan dalam membawakan video. Saya yakin mahasiswa zaman sekarang itu canggih-canggih, ya, pintar dalam mengedit video. Anda bisa menambahkan background yang bikin semangat, ya, tapi jangan sampai mengganggu suara mahasiswa yang presentasi. Tambahkan animasi yang sesuai dengan tema, gambar, dan lain sebagainya. Boleh Anda tambahkan juga video-video yang Anda rasa bisa membantu dalam menyampaikan materi ketika presentasi. Nah, nanti video presentasi tersebut silahkan diupload di channel YouTube saya. Nanti akan saya sampaikan password dan emailnya secara japri, gitu ya. Nah, untuk diskusi kelas, ya, setiap mahasiswa itu wajib memberikan tanggapan atau pertanyaan atau saran komentar apapun melalui kolom komentar, ya, dari presentasi teman yang sudah menyajikan. Kemudian kelompok penyaji wajib menanggapi setiap komentar dari mahasiswa. Nah, ini sudah saya praktekkan di perkuliahan 1 semester lalu, ya, dan saya rasa penyaji pun juga mudah dalam menanggapi karena saya meminta penyaji ketika menanggapi itu dibagi tugasnya, ya. Kalau misalnya tidak ikut memberikan tanggapan dari teman-teman yang sudah memberikan komentar, maka saya rasa akan mengurangi nilai Anda ketika presentasi. Nah, saya juga minta bantuan dari kelompok penyaji, wajib ngecek siapa yang belum berkomentar karena mahasiswa itu semuanya harus berkomentar terkait dengan presentasi yang sudah disajikan. Saya mau ngecek apakah mahasiswa ini benar-benar mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir, ya. Kalau misalnya ada mahasiswa yang tidak berkomentar, ya saya anggap dia tidak mengikuti pembelajaran atau tidak menyimak presentasi dari awal sampai akhir. Kemudian selain berkomentar, ya, mahasiswa audiens, saya minta Anda untuk membuat mind mapping ini sebagai tugas harian atau peta berpikir baik dari penyaji maupun audiens. Jadi semua mahasiswa wajib membuat peta konsep. Bukan peta konsep, peta berpikir atau mind mapping. Kalau misalnya Anda masih bingung apa itu mind mapping, silakan Anda googling, itu banyak sekali contoh-contohnya. Buat semenarik mungkin, ya, tidak perlu sama dengan teman-temannya, sesuai dengan jalan pikiran Anda. Boleh tambahkan gambar, boleh coret-coret, ya, boleh dikasih warna-warni sesuai dengan peta berpikir Anda. Bagaimana cara Anda memahami materi ini? Silakan Anda buat mind mapping.
Jadi mind mapping ini nanti silahkan tulis di kertas HVS, kemudian kirim gambar melalui Vclass. Jadi di Vclass itu kan ada menu tugas. Silahkan upload tugas Anda ya per harinya pada menu tugas di Vclass. Oke, ini ada yang terpotong, yang terakhir itu adalah penilaian. Nah, untuk penilaian saya beri porsi 30% untuk tugas, yaitu makalah yang pertama, kemudian presentasi. Ya, saya lihat penguasaan Anda ketika mempresentasikan materi, kemudian tugas mind mappingnya itu 30%. Kemudian 30% UTS dan 40% untuk UAS-nya. Oh, ini ada di bagian belakang. Nah, untuk bukunya silakan Anda pakai buku apapun. Saya yakin di Shopee atau di toko buku itu sudah banyak sekali yang menjual buku-buku dengan topik anatomi dan fisiologi makhluk hidup. Ya, kalau misalnya mau dipisah anatomi dan fisiologi tumbuhan sendiri, anatomi fisiologi hewan sendiri, itu juga ada bukunya. Itu ya. Kemudian jurnal-jurnal juga banyak sekali yang memuat materi terkait dengan anatomi dan fisiologi makhluk hidup. Nah, karena hari ini saya menyampaikan kontrak perkuliahan, dan yang namanya kontrak perkuliahan itu adalah kesepakatan antara dua belah pihak, maka saya juga menerima masukan dari Anda semuanya. Kalau misalnya ada yang mau dikurangi atau ditambahi, silakan Anda sampaikan di kolom komentar ya. Saya wajibkan semuanya untuk menyampaikan tanggapan terkait dengan kontrak kuliah yang saya sampaikan. Saya rasa cukup itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.